Episode 25. Sore itu villa terasa lebih hidup dari biasanya. Nalina yang tadi bersandar di bahu Devano hampir saja terlelap, tenggelam dalam ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, sebuah tangan menepuk pundaknya dari belakang. Nalina langsung terlonjak. "Raya!" Suaranya pecah antara kaget dan bahagia. Ia langsung berdiri dan memeluk sahabatnya itu erat, seolah tidak ingin melepas lagi. Devano di sampingnya memelototi Raya dengan tajam. Raya malah santai, menyilangkan tangan. "Kenapa kamu melotot? Bukannya kamu sendiri yang nyuruh aku datang ke sini, buat kasih kejutan untuk cewek cengeng ini?" Devano mendesah kesal. "Iya, tapi kamu datang di waktu yang salah." Nada suaranya terdengar jengkel. Raya langsung mengangkat alis. "Dasar laki-laki payah. Dari dulu aku bilang cepat ungkapin perasaanmu, tapi kamu sok kuat. Lihatkan hasilnya sekarang." Nalin malah jatuh ke tangan pria gak jelas. Devano langsung melotot lebih tajam. "Kamu ini, semua aja kamu bocorin." Suasana yang tadinya hangat mendadak riuh dengan saling sindir. Namun tiba-tiba, Nalina tertawa, dan detik berikutnya, air matanya jatuh. Raya dan Devano langsung panik. "Nalin, kenapa kamu nangis?" Namun Nalin hanya menggeleng, sambil tersenyum di tengah tangisnya. "Aku cuma bahagia." Ia menatap Raya dalam-dalam. "Kita bisa kumpul lagi, kayak dulu." Raya terdiam, matanya ikut berkaca-kaca. Dulu, satu kata itu cukup untuk menghancurkan semua pertahanannya. "Dulu, aku bebas. Aku jadi diriku sendiri. Aku gak perlu pura-pura kuat." Suaranya bergetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Setelah menikah, aku berubah. Aku menahan semuanya sendiri." Raya langsung memeluknya erat. Devano juga ingin mendekat, tapi Raya mendorongnya. "Sini aja, kamu minggir." Devano melotot lagi. Dalam hati ia menggerutu. Sepertinya aku salah panggil dia ke sini. Namun melihat Nalina tertawa di sela tangisnya, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa semuanya tidak sia-sia. Di tempat lain, di perumahan Mentari, rumah yang dulu penuh kehangatan itu kini terasa asing. Marta dan Dena sedang duduk santai menikmati pizza, tertawa tanpa beban, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah semua masih milik mereka. Tok tok tok, ketukan pintu terdengar. Dena membuka pintu dengan santai, namun wajahnya langsung berubah. 4 pria berdiri di sana, berpakaian rapi, tatapan dingin, aura yang tidak main-main. "Kami di sini untuk meminta kalian segera mengosongkan rumah ini." Suara salah satu dari mereka tegas. Marta langsung berdiri. "Apa maksud kalian? Ini rumah anak saya." Pria itu tidak bergeming. "Rumah ini akan dijual, dan kalian tidak memiliki hak untuk tinggal di sini." Dena mulai panik. "Tidak mungkin, ini rumah Kak Dion. Kalau kalian tidak keluar sekarang, kami akan mengambil tindakan hukum." Ancaman itu membuat suasana berubah drastis. Marta langsung mengambil ponselnya. "Saya akan hubungi anak saya di sisi lain kota." Dion yang memang sedang menuju rumah Nalina langsung terkejut saat menerima telepon itu. "Apa?" Tanpa pikir panjang, ia langsung mempercepat laju mobilnya. Saat tiba, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. 4 bodyguard berdiri di depan rumah, seperti penjaga, yang memastikan tidak ada yang bisa kembali. Dion turun dengan wajah tegang. "Ini rumah saya." Salah satu pria menatapnya dingin. "Tidak lagi." Kalimat itu menusuk. Dion mengepalkan tangan. "Saya mau bicara dengan istri saya. Silakan, jika Anda bisa menghubunginya." Nada itu dingin, menyindir. Dion langsung mengeluarkan ponselnya, menekan nomor Nalina, sekali, 2 kali, berkali-kali, namun hasilnya sama, nomor tidak aktif. Keringat dingin mulai muncul. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Di dalam rumah, Marta dan Dena sudah panik. Mereka tidak punya pilihan. Dengan wajah kesal dan penuh amarah, mereka mulai mengemasi barang seadanya. Dion berdiri diam, matanya menatap rumah itu lama. Rumah yang selama ini ia anggap miliknya. Rumah yang ternyata tidak pernah benar-benar ia miliki. Akhirnya, dengan langkah berat, ia membawa ibu dan adiknya keluar dari rumah itu. Pintu tertutup di belakang mereka, dan suara itu terdengar seperti akhir dari segalanya. Di dalam mobil, Marta masih mengomel. "Ini semua salah Nalina, perempuan itu pasti yang mengusir kita." Dena ikut menimpali. "Iya, Kak,
kamu harus balas. Dia nggak boleh seenaknya. Namun Dion, diam, tatapannya kosong, pikirannya hanya satu. Nalina, kamu di mana? Kenapa kamu lakukan ini? Sementara itu, di villa, matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga keemasan. Nalina duduk di antara Raya dan Devano, tertawa kecil. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar awal yang baru, ini adalah titik balik, dan seseorang di luar sana sedang kehilangan segalanya karena dirinya, namun tanpa mereka sadari. Di tempat lain Dion berusaha mencari keberadaan Nalina. Mungkinkah Dion bisa menemukannya? Nalina tak ingin itu terjadi. Bersambung.